dan Prabowo memilih untuk meninggalkan Megawati. Yang akan paling merasakan dampaknya sekarang adalah Megawati dan PDIP. Terutama sejak 2014, PDIP jadi pilar kekuatan politik di Indonesia dengan Megawati sebagai tokoh sentralnya. Tapi bila kini mereka disisihkan, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi sebagai kekuatan politik utama. PDIP sebenarnya punya banyak kader yang kuat, namun saya meragukan seberapa kokoh mereka jadi kekuatan tunggal partai oposisi berhadapan dengan pemerintahan Prabowo. PDIP hanya akan menjadi partai terpandang bila pemerintahan Prabowo ternyata gagal mencapai stabilitas dan pemerataan kesejahteraan. Bila pemerintah Prabowo baik-baik saja atau bahkan sukses memenuhi janji-janjinya, PDIP hanya akan terlihat sebagai partai tak berkekuatan. Salah satu kritik utama terhadap Megawati adalah kecenderungannya untuk bersikap keras kepala dan merasa bahwa partainya memiliki posisi yang tak tergantikan dalam politik Indonesia. Ia seringkali terlihat tak mudah berubah dalam hal mempertahankan kebijakan atau posisi politik PDIP. Akibatnya, PDIP sulit untuk bersikap fleksibel dalam membangun koalisi. Kekeras kepalaan Megawati ini jadi penghalang utama bagi PDIP untuk beradaptasi dengan perubahan politik. Masalahnya, PDIP nampak merasa bahwa mereka adalah partai yang paling berhak atas kekuasaan, terutama karena basis dukungan mereka yang besar di kalangan rakyat. Megawati sebagai penerus dari Soekarno membawa simbolisme yang kuat dan kebanggaan yang besar terhadap sejarah politik Indonesia. Namun PDIP mungkin tak sadar bahwa itu adalah cara berpikir yang berlebihan. Mereka tak sadar bahwa partai mereka adalah partai yang biasa-biasa saja. Di dalam partai itu ada orang-orang jahat, korup, tidak nasionalis, tidak Soekarnois bahkan. Tapi persepsi diri yang berlebihan itu menyebabkan mereka sulit beradaptasi. Apalagi PDIP memiliki sejarah yang kuat sebagai partai yang lebih suka berdiri sendiri dan tidak tergantung pada partai lain. Ini bisa jadi alasan utama mengapa PDIP meskipun punya hubungan dekat dengan Prabowo di masa lalu, mungkin tetap enggan untuk menerima posisi yang lebih subordinat dalam pemerintahan Prabowo. Jika PDIP terus mempertahankan sikap keras kepala ini dan tidak mau beradaptasi dengan realitas politik baru, mereka mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga legitimasi mereka di mata publik. Masyarakat Indonesia kan cenderung menghargai partai yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan rakyat. Jika PDIP terlalu keras kepala dan terjebak dalam strategi politik lama, mereka bisa kehilangan dukungan, terutama dari kalangan generasi muda yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, kebijakan otoriter dari Megawati bisa menimbulkan ketegangan internal dalam PDIP. Para kader yang merasa kurang diperhatikan atau tidak diberi kesempatan untuk berperan bisa jadi mulai merasa jenuh dan mencari jalur politik lain. Apalagi dalam politik Indonesia yang cepat berubah, semakin banyak tokoh yang punya ambisi besar untuk mengambil peran lebih penting. Jadi semakin seru ya, kawan-kawan, perihal dinamika politik yang terjadi di bangsa kita akhir-akhir ini. Dan memang dari sejak Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran sebagai wapresnya beliau dilantik beberapa waktu yang lalu, dinamika politik terutama ini ya seringkali berfokusnya pada hubungan Prabowo dengan Megawati, hubungan Jokowi dengan Prabowo. Jadi memang ketiga tokoh ini, kawan-kawan semua, punya pengaruh yang kuat sekali dalam hal dinamika politik di bangsa kita Indonesia. Makanya sampai hari ini dalam banyak diskusi, dalam banyak forum, dalam banyak pertukaran pikiran mengenai dinamika politik itu, nama-nama dari ketiga tokoh ini, Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu tidak jarang sekali tidak disebutkan. Mereka ini selalu kemudian menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian para tokoh, para analisis politik mengenai kira-kira seperti apa keputusan politik yang mereka ambil dalam suasana kebangsaan yang sekarang ini. Nah, memang kalau kita lihat pada beberapa waktu yang lalu, itu kan nampak jelas ya, Pak Prabowo ini sepertinya punya niat untuk PDI Perjuangan ini tergabung di dalam koalisinya beliau. Saya melihatnya seperti itu ya, karena dalam beberapa kesempatan itu kita bisa melihat ya, Pak Prabowo ini bahkan dalam ulasan yang lain, teman-teman bisa melihat ya di video sebelum ini juga masih ada Armando menguraikan mengenai Pak Prabowo datang ya mengajak Megawati bertemu, lalu kemudian juga ada perihal undangan kepada Ibu Mega meskipun kemudian beliau tidak datang, lalu kemudian juga apalagi waktu yang lalu itu teman-teman mungkin masih ingat ya,
Itu kan menimbulkan sedikit pesimis juga kepada Pak Prabowo Subianto ketika beliau memberikan pada Pak Hasto mengenai kasus yang beberapa waktu yang lalu itu kan, dan itu memunculkan beragam reaksi. Bahkan dalam satu ulasan Mas Ade Armando menyampaikan bahwa sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu kepada Sekjen PDIP Hasto adalah sebuah hadiah istimewa, sebuah hadiah yang luar biasa yang menunjukkan niat baik dan kerendahan hati dari Pak Prabowo. Tapi memang sampai hari ini tidak ada kemudian sebuah sinyal yang bisa menunjukkan ataupun mempertegas mengenai posisi politik dari PDI Perjuangan dan juga Ibu Mega, kira-kira apakah akan masuk ataupun tidak. Tetapi yang pasti pada beberapa waktu yang lalu ketika ada reshuffle dari kabinetnya Pak Prabowo, itu kan 3 orang yang merupakan orangnya Ibu Mega, ya orang Ibu Mega itu kan kemudian terdampak reshuffle ya. Jadi diganti oleh Pak Prabowo, dan posisi-posisi yang sebelumnya itu ditempati oleh orang-orang PDI Perjuangan ini adalah posisi-posisi yang sangat strategis ya. Posisi-posisi yang kedudukannya itu punya pengaruh yang besar, punya pengaruh yang kuat dalam struktur kepemimpinan, dalam struktur pemerintahan. Tapi memang sekarang sudah diganti oleh orang-orang yang lain yang dipilih oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, karena itu, apalagi beberapa waktu belakangan ini kan juga berkembang mengenai narasi ataupun mengenai opini. Karena waktu yang lalu kan seringkali ya muncul berbagai macam tudingan kepada Pak Jokowi, termasuk pada Pak Gibran yang sekarang merupakan wapresnya Pak Prabowo Subianto, mengenai nanti wah itu mereka punya niat tidak baik, punya niat jahat, nanti akan ini ya. Bahkan waktu yang lalu itu sempat ada ya narasi-narasi nanti itu Gibran nanti yang akan menggantikan Prabowo katanya lah itu. Apalagi waktu yang lalu ini kan juga muncul mengenai geng Solo ya, ada istilah geng Solo ya. Yang ramai belakangan ini, yang diisukan, yang disebut-sebut ya, ini asumsi ya, opini yang berkembang ya kawan-kawannya, itu opini liar ya, yang katanya mau ya terus mengekang kepemimpinan Pak Prabowo, itu kemudian mereka sebutnya geng Solo ya. Ada banyak komentar-komentar mengenai hal seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi melihatnya sepertinya tidak ada yang seperti itu. Bahkan beberapa hari yang lalu ini itu ada penjelasan dari Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa beliau mendukung kepemimpinan Pak Prabowo Gibran selama 2 periode. Nah, memang ini kita masih panjang ya untuk ada pilpres berikutnya di tahun 2029, tetapi Pak Jokowi sudah memberikan statement perihal itu. Jadi beliau katanya mendukung kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini selama 2 periode. Nah, memang pada akhirnya tidak bisa diabaikan bahwa meskipun hari-hari ini teman-teman ya, Pak Jokowi ini nampaknya tidak begitu aktif ya. Saya lihat tuh sekitar beberapa waktu terakhir ini Pak Jokowi tidak aktif ya. Justru yang aktif itu adalah orang-orang yang kemudian menganggap Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, sehingga sering sekali orang tuh datang ke rumahnya berbondong-bondong. Bahkan saya lihat itu ya, ada yang rela antrian, ada juga yang kemudian menyanyikan lagu di depan rumahnya beliau. Nah, coba kita lihat-lihat ya, flashback lagi, ada nggak seorang mantan presiden setelah kemudian purna tugas, sudah menyelesaikan masa jabatannya, lalu kemudian ada rakyat yang berbondong-bondong rela antrian untuk datang ke rumah, bertemu, berfoto dan segala macamnya? Belum pernah saya lihat ya. Belum pernah saya lihat. Hanya di Pak Jokowi ini. Artinya apa? Di tengah-tengah ramainya kritik terhadap Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa diabaikan ada banyak basis-basis pendukungnya beliau yang sampai hari ini ya cenderung bisa mengikuti arahan dari Pak Jokowi, termasuk dalam hal arahan mengambil keputusan politik. Nah, saya melihatnya seperti itu, tapi ini pendapat pribadi ya mengenai apa yang saya lihat dari dinamika-dinamika yang terjadi mengenai Pak Jokowi, juga ada Prabowo, juga ada Ibu Mega ini. Jadi memang nanti kita ngelihat ya, Ibu Mega tadi Pak Ade Armando sudah menjelaskan ya perihal penilaiannya beliau terhadap Bu Mega ya. Ya mungkin saja, bisa saja nanti ada kader-kader yang akan masuk, yang akan keluar ya, kita nggak tahu seperti apa dinamika berikutnya. Tapi mari kita nantikan saja, kita akan lihat seperti apa dinamika politik di masa mendatang di bangsa kita Indonesia ini. Tapi yang pasti, apapun dinamika politiknya, rakyat harus sejahtera.